Halo teman-temanku semuanya, ketemu lagi sama aku Mutiara di channel YouTube Mutiara by Lu. Sawadika teman-temanku semuanya, apa kabar nih? Semoga teman-temanku semua dalam keadaan sehat ya. Oke, di sini aku masih melanjutkan dari video aku yang sebelumnya ya teman-teman, bahwa yang kita tahu Mr. Acharya pada tanggal 20 April kemarin sudah menggelar konferensi pers besar-besaran, yaitu secara transparan ya. Jadi konsep dari konferensi pers itu adalah open discuss yang dilaksanakan di Hotel Anawa, Bangkok. Mr. Acharya bersama timnya melakukan open discuss. Nah, di sini open discuss yang dimaksud adalah semua orang bebas berpendapat. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan itu saat itu juga dibahas teman-teman. Dan Mr. Acharya juga melakukan live di sejumlah sosial media supaya kalau ada pertanyaan-pertanyaan itu Mr. Acharya bisa langsung menjawabnya gitu. Kalau misalnya ada kejanggalan atau kalau menurut teman-teman atau masyarakat Thailand yang pada saat itu menyaksikan live dari Mr. Acharya itu bisa langsung bertanya dan Mr. Acharya bisa langsung jawab pada saat itu. Jadi benar-benar transparan. Nah, di sini Mr. Acharya bilang selain CCTV yang janggal di jam-jam 10:06 sampai jam 10:40 malam, itu nggak ada tanda-tanda sama sekali kalau si Sen ini menemani Teng Monida buang air kecil di belakang speedboat. Dan Mr. Acharya menambahkan bahwa pada saat penyitaan kapal speedboat itu, nah itu kan terdapat gap ya teman-teman. Gap itu maksudnya celah gitu. Kenapa? Di sini disayangkan sekali speedboat itu masih bisa diumpetin, masih bisa dibawa kemana-mana gitu ya. Karena setelah 2 hari kemudian pasca kejadian, baru kapal speedboat itu diamankan di kantor kepolisian Nonthaburi. Dan yang dimana kapal speedboat itu juga tidak diberi garis lain kepolisian gitu. Tapi yang namanya barang bukti itu kan harus dilindungi, harus dikasih garis polisi supaya memudahkan polisi dalam pengecekan, supaya hasilnya ini benar-benar original gitu ya teman-teman, nggak terkontaminasi dengan hal-hal lainnya gitu. Tapi ini malah nggak dikasih garis kepolisian, kalau hujan ya kehujanan, panas ya kepanasan gitu loh teman-teman. Jadi masyarakat Thailand juga berpikir dan mengira bahwa bukti-bukti yang ada di kapal speedboat itu sudah tidak autentik lagi, karena ya itu tadi, kenapa penempatannya juga tidak bagus gitu ya, polisi menempatkannya dan juga tidak dikasih garis polis lain gitu. Mr. Acharya juga bilang di sini di kapal speedboat ini kan dicari DNA bekas rambutnya Teng Monida. Nah, dari awal kan dokter Pontip ya selaku dokter yang mengautopsi jenazahnya Teng Monida ini juga kan mencari bekas atau DNA rambut dari Teng Monida ini di kapal speedboat. Begitu juga dengan Mr. Acharya. Nah, di sini janggal sekali teman-teman, Mr. Acharya bilang, karena kenapa di kapal speedboat itu ditemukan cuman DNA rambutnya Teng Mo doang, sedangkan di speedboat itu kan rame. Nah, ini yang bikin janggal teman-teman. Padahal kan ya walaupun memang mungkin gak ada bekas DNA rambut dari mereka semua, tapi masa yang ditemukan cuman satu helai rambut dari Teng Monida doang di dalam kapal speedboat itu ya teman-teman. Dan yang bikin janggalnya lagi, melainkan setelah dicari DNA rambut yang terdapat di bagian-bagian speedboat itu terdapat di bawahnya teman-teman, di bawahnya speedboat ini gitu. Nah, itu ada beberapa helai dari rambutnya Teng Monida. Nah, di sini anehnya kenapa tidak ada rambut yang lain seperti rambut Sen. Rambut Sen kan juga panjang ya teman-teman. Begitu juga rambutnya Gatik, nggak ada gitu. Memang sih yang kita lihat yang paling rajin benerin rambut, nyisir rambut itu Teng Monida ya teman-teman. Tapi kan pada umumnya kalau rambut wanita itu gampang banget rontok ya teman-teman. Dan bukan hanya rambut dari wanita doang, bisa jadi dari rambutnya yang laki-laki juga bisa kan gitu. Bukan hanya rambut, melainkan bulu teman-teman, bulu tangan gitu kan, itu kan kadang-kadang rontok juga ya teman-teman, tapi tidak ditemukan. Di sini kejanggalan yang menurut Mr. Acharya. Apakah ini ada pemalsuan barang bukti? Ini masih diselidiki juga, masih dipertanyakan oleh Mr. Acharya. Maka dari itu teman-teman, pada tanggal 22 April kemarin, kepolisian Nonthaburi yaitu tim penyidiknya meminta keterangan dari saksi kunci. Nah, saksi kunci ini bukan para saksi yang ada di speedboat ya teman-teman, melainkan saksi kunci ini adalah pakar-pakar dari CCTV dan editor. Dan hasil dari penjelasan-penjelasan dari pakar CCTV ini nanti akan dirangkum oleh
tim penyidik Nontaburi, dan di tanggal 22 kemarin Mr. Acharya juga dipanggil oleh tim kepolisian supaya bukti yang menurut Mr. Acharya bersama tim pakar CCTV-nya dari Mr. Acharya ini bertemu dengan tim kepolisian, tim ahli dari pakar CCTV juga. Nah, ini mereka saling berargumen atau saling mencocokkan bukti, teman-teman. Nah, kalau misalnya tidak ada yang cocok, misalnya pendapat dari Mr. Acharya, menurut saya kan begini dan menurut dia begini. Nah, nanti itu mereka discuss secara bersama gitu ya, gimana ini gitu. Karena kan menurut pakar dari tim dari pengacara Acharya ini kan berbeda, ini berbeda. Nah, jadi itu ditemukan solusinya, teman-teman, pada tanggal 22 kemarin, yang dimana nanti hasil dari kedua tim ini akan dirangkum oleh pihak kepolisian atau tim penyidik di Nontaburi. Nah, maka dari itu di sini kabarnya diundur lagi sampai tanggal 26, teman-teman. Oke, kita di sini harus sabar ya, karena diundurnya itu sampai tanggal 26. Dari tanggal 24 terus mundur lagi 2 hari. Ya, aku harap nih ngomong aku harap ini udah sering banget ya, teman-teman. Karena udah berapa kali diundur kan gitu. Nah, aku harap ini nggak diundur lagi, bahwa tanggal 26 ini benar-benar ada hasil yang benar-benar bisa membawakan kabar baik dan akhirnya keadilan itu akan tiba. Karena di sini kan benar-benar penentuan banget ya, teman-teman. Makanya tim kepolisian Nontaburi ini kan ingin menunda hasil pengumuman tersebut, tidak murni kecelakaan. Nah, karena ya itu, teman-teman, banyaknya argumen-argumen dari segala macam ya, dari badan-badan seperti badan-badan kriminal yang ada di Thailand. Karena Mr. Acharya ini dari badan kriminal di Thailand ya, teman-teman, namanya President of the Crime Victim Assistant. Nah, jadi ini posisinya Mr. Acharya Ruang Tanapong ya, nama panjangnya. Itu mempunyai posisi yang sangat penting juga di badan kriminal, teman-teman. Jadi benar-benar yang terlibat ini bukan orang sembarangan ya, yang membantu dalam proses keadilan Tengmonida. Dan di sini, teman-teman, pengacara Kundecha juga ikut berkomentar mengenai tanggapannya mengenai Mr. Acharya ini menjelaskan ke publik ya. Di sini agak kurang enak komentar dari Kundecha, karena dia bilang, saya sudah tidak peduli siapapun orang atau institusi-institusi yang berusaha apapun itu, saya akan fokus kepada kepolisian saja yang mengurusi kasus ini. Saya nggak peduli dengan badan-badan lain yang mengurusinya. Dan juga Kundecha bilang bahwa yang diomongin Mr. Acharya kemarin itu semuanya bullshit dan semua itu tidak benar. Itu yang dikatakan Kundecha ya, pengacara dari Ibu Panida. Begitu juga Ibu Panida. Ibu Panida juga tidak menggubris penjelasan-penjelasan dari Mr. Acharya ini. Nah, itu ya, teman-teman, yang menurut aku bikin janggalnya. Di sini kan setiap siapapun yang berusaha membuktikan gitu ya, mencari kebenaran, seperti Mr. Santana, Dr. Pontipun, terus Kuntai, ada juga pengacara Tumsitra, terus sekarang ada Mr. Acharya, semua langsung dibantah kan, dibilang udahlah kalian gak usah ikut campur, udahlah kalian stop aja, biarkan polisi saja gitu. Nah, jadi kan di sini kayaknya benar-benar pingin kepolisian saja gitu. Padahal ini bukanlah kasus kecil, kasus besar gitu loh. Kalau memang yang lain ingin membantu, kenapa tidak gitu? Toh mereka ini kan bukan orang awam, bukan orang sembarangan, melainkan mereka juga dari badan-badan yang memang mempunyai kewenangan dalam mengungkap misteri kematian Tengmonida ini. Nah, ini langsung dibantah oleh Kundecha dan juga Ibu Panida. Di sini seharusnya Kundecha kalau membantah itu harusnya dengan bukti juga ya. Apa alasannya Kundecha ini membantah gitu? Harus dengan bukti dan logika-logika juga. Tapi ini kan hanya sekedar membantah gitu. Nah, ini sih yang bikin masyarakat Thailand ini semakin gregetan gitu dengan tingkah laku mereka dan juga kepada kepolisian yang menangani kasus ini gitu. Justru yang sangat menggebu-gebu untuk mengungkap kasus ini adalah badan-badan yang lain gitu, seperti badan-badan yang di sini kan Mr. Acharya juga dari badan kriminal gitu ya, dan juga ada Mr. Santana dari badan pengawasan kepolisian gitu. Itu kan benar-benar luar biasa ya. Ada juga dari DSI, Department Special of Investigation. Nah, di situ semua mereka gak didengar dan gak digubris oleh
Ibu Panida dan juga pengacaranya Kundecha. Seharusnya kan Kundecha ini memberikan ruang atau kesempatan untuk mereka semua yang ingin membuktikan demi cepatnya kasus ini terungkap, cepatnya kasus ini selesai gitu ya, dan Teng Monida bisa mendapat keadilan. Itu kan seharusnya. Nah, tapi di sini kenapa hanya Kundecha dan juga Ibu Panida ini yang kalau siapapun yang berusaha ingin membantu langsung ditentang, langsung disuruh stop, langsung nggak digubris gitu ya teman-teman. Begitu juga dengan Mr. Santana ya, yang sudah mendapatkan nomor dan juga bukti hotel, itu juga nggak digubris sama kepolisian. Nah, jadi bingung juga ya teman-teman, ini maunya gimana gitu. Sedangkan kepolisian Nontaburi ini sedang dipertaruhkan namanya gitu di mata dunia ya, karena banyak banget yang mengikuti kasus Teng Monida ini, bahkan penasaran banget hingga akhirnya itu seperti apa endingnya. Nah, di sini kan kalau endingnya masih dibilang dengan murni kecelakaan, itu benar-benar kan nggak masuk akal dan semua orang mungkin akan kecewa gitu, karena masih banyak yang belum terungkap. Contoh, dengan luka Teng Monida yang 30 cm itu kan masih belum diungkap oleh dokter Pontip ya teman-teman, karena itu benar-benar lukanya bukan luka baling-baling, melainkan luka benda tajam yang sekali baret gitu. Dan luka ini terjadi pada saat Teng Monida masih hidup, bukan Teng Monida sudah meninggal gitu. Jadi masih banyak yang seperti bukti-bukti ini belum dibahas secara detail dan juga lengkap di media teman-teman. Dan kita lihat aja nanti endingnya apakah dokter Pontip akan menjelaskan lebih detail lagi mengenai luka-luka itu ya, luka khususnya luka yang sepanjang 30 cm ini. Karena kalau sampai yang luka ini nggak terungkap, nah ini sampai kapanpun akan menjadi tanda tanya besar bagi kita semua. Apalagi di sini kan sudah lama banget kasusnya, sudah 2 bulan ya teman-teman. Kalau masih disimpulkan dengan murni kecelakaan, ini akan sangat mempertaruhkan nama baik dari kepolisian Nontaburi. Nah, mari kita saksikan saja teman-teman, yang tinggal beberapa hari ini kepolisian Nontaburi tim penyidiknya akan menyimpulkan kasus misteri kematian Teng Monida ini akan murni kecelakaan atau pembunuhan. Karena beberapa dari bukti yang sudah dikumpulkan itu tidak dibahas secara detail dan matang ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke berita selanjutnya teman-teman. Di sini juga dikabarkan bahwa yang dari awal itu kan kalau bukan hanya 1 speedboat aja, melainkan ada 2 dan juga ada kabarnya ada 3 speedboat. Nah, ini bisa diduga bahwa pembunuhan ini berencana teman-teman, yang melibatkan banyak orang. Karena sepertinya Teng Monida ini benar-benar dijebak. Karena di sini yang ketahuan oleh CCTV adalah ketika mungkin Tengmo atau Por yang sedang dipukul kepalanya pakai botol wine itu ya teman-teman. Hanya itu saja yang kelihatan, yang benar-benar jelas banget di CCTV. Nah, makanya itu diduga penganiayaan sisanya itu adalah dilakukannya di darat. Dan sebagian baru lanjut di speedboat. Dan juga Mr. Acarya bilang kalau di jam-jam 10:06 sampai jam 10:40 itu terdapat di jam-jam 10:32 itu kan yang diperkirakan Teng Monida ini jatuh dari speedboat. Nah, di sini dilihat dari bukti CCTV di sepanjang menit-menit itu tidak terlihat Teng Monida sedang buang air kecil, melainkan ada 1 orang yang terlihat duduk di belakang speedboat. Nah, ini cuma 1 orang teman-teman. Jadi benar-benar nggak kelihatan 2 orang, kata Mr. Acarya seperti itu teman-teman. Nah, jadi dari situ aja kita sudah bisa berpikir logika ya. Di sini kan di sepanjang Sungai Chao Phraya bener-bener penuh dengan CCTV ya, karena terdapat mall, terdapat restoran-restoran mewah, yang dimana pokoknya sepanjang Sungai Chao Phraya ini terdapat CCTV. Nah, tapi CCTV ini nggak ada yang menunjukkan kalau Teng Monida ini sedang buang air kecil, melainkan CCTV ini menunjukkan adanya keributan, penganiayaan ya, dengan botol wine itu, dan juga ada yang berpelukan. Yang diduga yang berpelukan itu adalah Gatik dan Por ya, setelah pasca kejadian Teng Monida tenggelam. Mungkin untuk menenangkan si Gatik. Nah, kita tidak tahu ya teman-teman, yang pasti yang berpelukan ini adalah Por. Dan dilihat dari dress dari awal, aku juga pernah menjelaskan di video sebelumnya pas awal video berpelukan itu viral ya, itu kan benar-benar kelihatan banget dressnya itu adalah dress punya si Gatik. Jadi si Gatik inilah yang berpelukan dengan si Por. Ditambah lagi kecurigaan dari CCTV dari area rumah warga ya teman-teman, setelah pasca kejadian itu terdapat Robert dan juga Gatik ini mendatangi sebuah rumah warga yang tidak dikenal, dan mereka ingin menumpang cuci tangan di rumah warga itu. Bener-bener nggak wajar dan nggak normal ya teman-teman. Tapi sayangnya di sini berita ini nggak viral teman-teman. Ketika mereka numpang cuci tangan di rumah warga,
di Thailand ini ya sama kepolisian di Nonthaburi ini, kenapa CCTV ini tidak dibahas juga gitu loh. Kayaknya dari kepolisian jarang banget ya mengklarifikasi ataupun menjelaskan sesuatu yang bukti-bukti yang krusial gitu. Hanya dari pihak atau badan-badan di luar dari kepolisian lah yang sangat agresif dalam membuktikan atau menjelaskan mengenai bukti-bukti CCTV tersebut. Nah, di sini aku sebenarnya ya pingin banget yang mengenai cuci tangan di rumah warga itu, kenapa ada adegan itu gitu di CCTV, kenapa mereka tertangkap mengetuk rumah warga untuk menumpang cuci tangan. Ini yang sebenarnya aku tuh pingin banget Mr. Acharya membahas CCTV ini juga, karena ini benar-benar janggal banget ya. Kenapa sampai datang ke rumah warga untuk numpang cuci tangan? Dan juga di sini terdapat CCTV yang dimana para saksi yang ada di speedboat itu melakukan pertemuan lagi di tempat yang berbeda ya. Ini terdapat Por dan Robert ini janjian lagi sama nelayan Lungnit teman-teman. Nah di sini benar-benar si Lungnit ini berperan besar banget teman-teman, karena pada saat itu Lungnit ini menyaksikan semuanya dan menerima bayaran ya, itu yang diduga oleh kita semua yang lagi viral banget di Thailand, di masyarakat Thailand, bahwa Lungnit ini adalah bukan nelayan asli melainkan orang bayaran yang untuk memastikan Tengmonida sudah meninggal atau belum pada malam hari itu. Nah teman-teman bisa lihat nih di bukti CCTV terbaru ya teman-teman, mungkin teman-teman belum lihat yang di partnya ini. Teman-teman bisa lihat deh, ini tatapan dari matanya Lungnit ini tuh pada saat malam kejadian yang Tengmonida tuh lagi dicari ya teman-teman. Atau mungkin setelah kejadian pada malam harinya Lungnit ini masih stay, ini kelihatan banget dia ada di dermaga Pibul Songkram teman-teman. Nah di sini Lungnit ini orang-orang lagi sibuk ya kan membicarakan tentang Tengmonida gitu. Dan di sini Lungnit tetap diam aja kayak 1000 bahasa, kayak dia tuh menyimpan sesuatu bahwa dia ini tahu semuanya gitu. Begitulah kira-kira ya tatapan dari ekspresinya yang kita tangkap itu seperti itu teman-teman. Ekspresi menyimpan sesuatu, menutupi sesuatu dan diam gitu. Karena tatapannya 1000 bahasa tapi kita tahu ini mempunyai makna ya teman-teman. Oke teman-teman, itu aja yang bisa aku sampaikan pada berita kali ini ya, pada video kali ini. Mari kita lihat aja teman-teman sampai tanggal 26 April mendatang. Dan buat teman-teman semua yang belum subscribe video aku, tolong di subscribe, jangan lupa di like, comment, and share ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.